Oke, di sini akan membahas tentang apa itu rule of law. Apakah rule of law penting? Apakah kalian pernah mendengar apa itu rule of law? Oke, di sini saya akan menjelaskan secara singkat arti dari rule of law. Rule of law atau yang biasanya disebut dengan negara hukum adalah sebuah prinsip tata kelola di mana semua individu, institusi, dan entitas baik publik maupun swasta termasuk negara itu sendiri harus tunduk dan bertanggung jawab di hadapan hukum. Kemudian hukum-hukum tersebut harus ditegakkan secara adil, diterapkan secara setara dan konsisten dengan standar hak asasi manusia internasional. Jadi rule of law adalah sebuah prinsip di mana semua orang harus tunduk kepada hukum. Semua rakyat, semua penjabat, semua pemerintah harus tunduk kepada hukum karena tahta tertinggi dalam sebuah negara yaitu adalah hukum. Oke, di sini saya akan menjelaskan secara mendetail apa itu tentang rule of law. Bagaimana penerapan rule of law di Indonesia? Apakah rule of law penting dalam sebuah negara? Oke, simak video selanjutnya. Adapun poin-poin penting dalam pembahasan video kali ini. Yang pertama yaitu definisi rule of law. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip utama rule of law. Yang ketiga, sejarah dan perkembangan rule of law. Yang keempat, implementasi rule of law. Yang kelima yaitu tantangan dalam penerapan rule of law. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, upaya penguatan rule of law. Oke, di sini kita akan bahas satu persatu tentang poin-poin tersebut agar kita lebih jelas mengenal tentang apa itu rule of law. Oke. Oke, kita akan membahas poin yang kedua yaitu tentang prinsip-prinsip utama dari rule of law. Prinsip pertama dari rule of law yang pertama yaitu supremasi hukum. Hukum berada di atas segalanya, tidak ada yang berada di atas hukum. Jadi yang dimaksud adalah tahta tertinggi dalam sebuah negara yaitu adalah hukum. Kemudian yang kedua yaitu kesetaraan di hadapan hukum. Semua orang diperlakukan sama di mata hukum tanpa memandang status sosial dan ekonomi. Jadi semua masyarakat rendah, masyarakat miskin, penjabat, orang yang tidak mempunyai jabatan, bahkan lembaga-lembaga yang ada di Indonesia itu di mata hukum itu sama, setara, tanpa membeda-bedakan sedikit pun. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu akuntabilitas. Pemerintah dan pejabat publik harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Jadi yang dimaksud ini adalah semua lembaga, semua penjabat itu harus bertanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan. Kemudian yang keempat yaitu keadilan prosedural. Proses hukum harus adil, transparan, dan dapat diakses oleh semua. Jadi hukum di Indonesia ini harus adil, transparan, jelas. Prinsip yang kelima yaitu pemisahan kekuasaan. Adanya pembagian kekuasaan yang jelas antara eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Jadi itu semua mempunyai kekuasaan yang jelas. Kemudian yang keenam yaitu kepastian hukum. Hukum harus jelas, dapat diprediksi dan diterapkan secara konsisten. Jadi yang dimaksud ini adalah hukum itu harus jelas, konsisten, dan diterapkan secara adil. Kemudian yang ketujuh yaitu perlindungan hak asasi manusia. Hukum harus melindungi hak dasar individu. Jadi di dalam sebuah negara kan ada hukum, jadi itu harus melindungi hak asasi manusia, melindungi masyarakat yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedelapan yaitu peradilan yang independen. Sistem peradilan harus bebas dari pengaruh eksternal. Begitu. Jadi ada 8 prinsip utama dari rule of law tersendiri. Kemudian kita akan lanjut pembahasan yang ketiga. Sejarah dan perkembangan rule of law.
Asal-usul konsep rule of law ditelusuri seorang filsuf Yunani yang bernama yaitu Aristoteles. Beliau menyatakan bahwa hukum harus mengatur. Dari perkataan beliau, pendapat beliau muncullah konsep rule of law. Konsep rule of law memiliki akar yang panjang dalam sejarah pemikiran hukum dan politik, mulai dari filsuf Yunani kuno hingga pemilikan era Pancasila. Kemudian perkembangan globalnya sangat dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa besar seperti Perang Dunia II, dekolonisasi, dan berakhirnya Perang Dingin. Dalam sistem hukum modern, rule of law diadopsi melalui berbagai mekanisme, termasuk konstitusionalisme, pemisahan kekuasaan, dan perlindungan hak asasi manusia. Kemudian adopsi rule of law terus berkembang dengan tantangan-tantangan baru seperti globalisasi dan perkembangan teknologi yang mempengaruhi cara kita memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini. Begitu perkembangan yang rule of law yang ada di Indonesia. Jadi terus berkembang dengan mengikuti zaman. Tadi kan dijelaskan bagaimana implementasi rule of law yang ada di Indonesia. Adapun tantangan dalam penerapan prinsip rule of law tersendiri. Tantangan utama dalam menegakkan rule of law biasanya adalah yang pertama yaitu korupsi. Masih banyak merajalela korupsi di lembaga-lembaga Indonesia. Itu membuat penerapan rule of law susah untuk diterapkan di Indonesia. Kemudian ketidakmerataan dalam penegakan hukum menciptakan persepsi ketidakadilan di masyarakat. Kemudian biasanya konflik antara keamanan nasional dan perlindungan HAM sering kali menjadi dilema dalam penerapan rule of law. Terus kemudian akses terhadap keadilan masih menjadi masalah, terutama menjadi masalah bagi kelompok masyarakat marginal. Kemudian budaya hukum masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung tentang prinsip rule of law. Itulah tantangan-tantangan dalam penerapan. Tantangan dalam penerapan rule of law contohnya seperti meningkatkan pendidikan hukum, meningkatkan komitmen, terus yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas hukum. Contohnya seperti itu.